Dengan kata lain, masih tersisa waktu sekitar 4 hari bagi honorer untuk Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama kita di channel Sahabat Belajar. Channel ini menginformasikan tentang informasi seputar P3K 2024 maupun CPNS dan juga informasi untuk honorer ataupun tenaga pendidik lainnya. Baik sahabat belajar, langsung saja kita to the point ke informasi yang mau kita informasikan, yaitu topik terbaru seleksi P3K 2024. Honorer punya waktu 4 hari lagi, jangan sampai terlambat. Baik, kita bacakan informasi ini, yaitu pemerintah pusat sudah memastikan akan melakukan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 dengan total formasi yang disediakan mencapai 2.302.543. Khusus untuk seleksi P3K 2024 telah disiapkan 1.605.694 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas sudah menegaskan bahwa informasi P3K 2024 sebanyak 1,6 juta itu 100% untuk pelamar dari honorer. Ya sahabat, honorer harus paham dengan informasi-informasi terbaru, yaitu kita lanjut lagi agar seluruh formasi CASN 2024 yang disediakan bisa terisi. Seleksi P3K 2024 akan digelar 2 kali. Adapun seleksi CPNS 2024 digelar 3 kali. Nah, namun seberapa banyak formasi yang akan terisi sangat tergantung dari usulan kebutuhan formasi yang diajukan instansi baik pusat maupun pemerintah daerah ataupun Pemda. Panselnas CASN 2024 memberikan tenggat waktu pengusulan kebutuhan CPNS dan P3K 2024 oleh instansi hingga 31 Januari. Kemudian, saat ini perhitungan yang akan diusulkan masih berproses di internal instansi. Pemerintah pusat seperti Menteri Pan-RB dan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani sudah berapa kali menyampaikan harapan agar masalah minimnya usulan formasi dari Pemda yang terjadi pada seleksi P3K di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi pada seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. Begitupun para honorer juga mendesak Pemda masing-masing agar jumlah usulan kebutuhan formasi bisa maksimal, sehingga tidak ada lagi sisa non-ASN per Desember 2024. Para pengurus forum honorer bahkan giat mengawal proses pengusulan kebutuhan formasi daerahnya masing-masing. Misal, Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia atau disingkat dengan FHNK2I yang terus mendorong Pemda memaksimalkan usulan formasi P3K 2024. Ketua FHNK2I Jawa Tengah Didit mengatakan, pendekatan ke Pemda sudah dilakukan pengurus setiap daerah, salah satunya di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para honorer di sana melakukan lobi-lobi agar usulan formasi untuk guru dan tenaga pendidik diajukan semaksimal mungkin pada seleksi P3K 2024. Proses pengusulan kebutuhan dari OPD, pemerintah sudah memberikan tenggat waktu pengajuan usulan kebutuhan CPNS dan P3K hingga 31 Januari 2024. Di internal instansi Pemda sebelum tanggal tersebut sudah harus ada jumlah kebutuhan yang akan diusulkan ke pusat. Misal di pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, masing-masing OPD harus sudah setor angka kebutuhan kepada BKSDM setempat pada 25 Januari 2024. Dengan kata lain, masih tersisa waktu sekitar 4 hari bagi honorer untuk mengawal usul kebutuhan yang berproses di organisasi perangkat daerah atau OPD. Kabid Pengembangan SDM BKP SDM Rejang Lebong, Denny Rizkiansyah menjelaskan, usulan kebutuhan CPNS dan P3K masing-masing OPD ditunggu hingga 25 Januari 2024 atau diperpanjang dari sebelumnya Januari 2024. Karena ada peraturan baru berupa Permen Pan-RB nomor 11 tahun 2024
maka diperpanjang sampai tanggal 25 Januari 2024 nanti. Untuk beberapa OPD yang sudah mengajukan usulan, berkasnya kami kembalikan dilakukan perbaikan. Dia menjelaskan, formasi CPNS 2024 nantinya hanya untuk pelamar dari jalur umum, yakni fresh graduate atau lulusan baru. Sedangkan formasi P3K 2024 untuk pegawai honorer yang sudah lama mengabdikan diri di wilayah itu. Denny menjelaskan sejauh ini kebutuhan CPNS dan P3K yang masih mengalami kekurangan ialah formasi tenaga kesehatan baik formasi dokter gigi, perawat, rekam medis, apoteker, dan lainnya. Selain itu, tenaga pendidik atau guru. Lebih lanjut dia menjelaskan Kabupaten Rejang Lebong pada seleksi P3K 2003 mendapat kuota sebanyak 685 formasi. Namun pada hasil akhir seleksi yang dinyatakan lulus sebanyak 566 orang. Dari 568 pelamar ini sampai batas akhir melengkapi berkas pendaftaran berupa daftar riwayat hidup atau DRH yang dilakukan secara online yang dilaksanakan mulai 16 Desember 2023 sampai 14 Januari 2024. Ada 2 orang yang tidak mengisinya, sehingga yang melengkapi berkas sebanyak 564 orang jelasnya. 2 pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi P3K 2003 tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengisi DRH ini berasal dari formasi apoteker. Keduanya dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi P3K 2023. Nah, informasi poin yang penting perlu kita kutip dari berita ini yaitu formasi yang saat ini dibuka yaitu mencapai hampir 2 juta lebih, mencapai 2 juta lebih, dan juga ketika sudah diumumkan lulus dalam tahap seleksi CPNS dan sudah mengikuti berbagai proses seleksi, harusnya tetap kita mengisi langkah-langkah yang sudah ditentukan. Seperti halnya di sini 2 orang yang tidak mengisi DRH dan ini nantinya akan dianggap mengundurkan diri dan alhasil ini akan sia-sia. Dan jikapun ini semisalkan dengan unsur sengaja, ini sangat tidak diperkenankan. Dan semoga untuk sahabat semua tetap jika mengharapkan hasil yang terbaik, lakukan usaha yang terbaik. Baik, sampai di sini informasi yang kita sampaikan untuk sahabat semua. Semoga informasi ini sebagai informasi yang bisa sangat bermanfaat untuk semua sahabat tenaga pendidik, tenaga kesehatan, khususnya honorer yang akan menjadi P3K ataupun CPNS 2023. Salam sahabat belajar, salam sukses.